Engkau ku hargai, yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Teman-teman yang ada di mana saja berada ini, saya nggak tahu ini sudah ada siapa tadi saya lihat saya lihat ada Dedi Haryanto, ada Pak Daeng. Apa kabar Pak Daeng Nur? Bagaimana nih suaranya, jelas atau tidak? Terus ada siapa yang saya lihat tadi live belum nggak cepat sekali nih reaksinya ya. Jadi ini di Belanda saya cerita sedikit, panas sekarang. Tapi hari ini belum begitu panas betul kalau dibandingkan dengan besok dan lusa. Besok dan lusa itu bisa sampai 30 derajat. Ya. Buat orang Belanda, itu sudah terlalu panas ya. Karena enaknya kalau hanya 25 derajat atau 24, 23 gitu ya. Tapi ya begitulah, bukan kita yang bisa menentukan. Nah, ini dalam siaran ini ada surprise buat saya, sebenarnya surprise buat saya, yaitu tadi saya ngobrol sama Ibu Desi. Perlu saya cerita sedikit nih, mudah-mudahan Ibu Desi nanti kita bisa kontak ya. Cerita sedikit Bu Desi, sebenarnya dulu dia merupakan perwakilan Bank Negara Indonesia BNI ya, dan saya berkat kegigihan Bu Desi untuk merekrut orang supaya membuka rekening di bank itu, saya akhirnya terpengaruh juga. Bukan terpengaruh, akhirnya saya juga tergoda untuk buka rekening di sana. Nah, belakangan ada minggu lalu kalau tidak salah saya sempat cerita juga di siaran bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia ingin mengeluarkan obligasi. Obligasi itu adalah surat utang ya, yang khusus untuk masyarakat Indonesia di luar negeri ya. Baik yang masih WNI warga negara Indonesia maupun yang sudah WNA atau katakanlah yang diaspora begitu. Dan itu surat utangnya itu, obligasinya itu disebut diaspora bond. Wah, hebat sekali ya. Itu sebenarnya kata itu adalah obligasi. Pokoknya negara itu berutang kepada kita kalau kita punya sertifikat obligasi itu. Itu juga dulunya bahasa Belanda, obligasi. Sebenarnya pengaruh bahasa Belanda di bahasa Indonesia itu nggak bisa dihilang-hilangan gitu aja loh. Sekarang walaupun sudah semakin banyak bahasa Inggris begitu ya. Ini saya bisa lihat ada siapa saja ya. Saya ini sekarang pakai 3 HP nih. Ada 3 HP. Oh ya, tadi ada Yaya. Maaf ya, saya tadi nggak lihat ya. Saya lihat ada beberapa komen ini. Sudah ada request lagu. Request lagu Felix, judulnya Damai. Wah, ini memang kesukaannya Pak Daeng ya. Oke.
Ini kirim salam buat semua ya, tulis dari Cheng Amar Samsi, seorang calon novelis kita yang berambisi untuk menulis novel yang ceritanya terjadi di Belanda ya, lokasinya, settingnya di Belanda. Ya, ada juga Mbak Eni. Wah, banyak ini sudah. Sekarang tapi saya tanya gimana sekarang suaranya lebih baik ya dari yang lalu dan tidak double ya. Dulu kan ada Pak Setio Budiono mengatakan suaranya itu double gitu loh. Jadi ya bagaimana sekarang? Apakah tidak double begitu itu ya? Oke, saya akan langsung cari nih lagunya Felix Damai. Ya, saya akan putar nih. Saya akan putar buat teman lama yang dulu pernah ke Belanda. Mungkin udah sering ke Belanda ya Pak Daeng, yang tinggalnya di dekat Dieng di Magelang. Kita tunggu lagi orang Malang sebenarnya dan juga Teh Yuyu nanti ya dari Sukabumi begitu ya. Kita cari Felix. Saya juga suka Felix ya, suka juga ya, senang ya. Felix Damai bersamamu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Damai bersamamu, Chris ya. Felix cover. Wah, menarik sini lagu requestnya Pak Daeng, luar biasa. Ya, ini
tadi saya bercerita tentang Ibu Desi ya. Jadi tiba-tiba saya dapat kabar lewat KBRI Belanda yang menulis bahwa sekarang gampang untuk buka rekening di BNI, katanya bisa online. Nah, bagi saya itu suatu hal yang baru dan bagus ya, karena saya buka rekening itu tidak bisa online. Saya dulu ya harus ketemu dengan istilahnya datang gitu sama Mbak Desi sebagai perwakilan. Ya, tapi sekarang lebih gampang lagi bisa online gitu. Jadi saya kaget, saya tanya loh kan masih bisa menggunakan jasa Mbak Desi. Saya tulis di sana, terus dijawab oleh BNI London Inggris begitu mengatakan Ibu Desi sudah tidak di BNI lagi. Wah, saya juga jadi kaget juga gitu. Kemana duit saya hilang nanti ya? Nggak juga. Jadi akhirnya saya tadi terpikir untuk sempat tanya langsung. Jadi saya tadi sudah tanya. Rupanya beliau ini sudah bergerak terus. Ini ada punya perusahaan baru ya. Nanti kita online sama dia ya, sama dia. Dia ini bahasa Inggris nama Consultant for Education and Science. Wah, hebat ya. Jadi dia merupakan konsultan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan dan juga publisher, penerbit. Dan ada lagi nih banyak nih German Indonesian Services. Udah rupanya dia Inggris ditinggalkan oleh dia ya. Saya nggak tahu, nanti kita tanya ya. Apa namanya? Dia sudah mengarah ke Jerman ya. Jadi dan juga masih juga ada kegiatan yang ada kaitannya dengan duit, apalagi karena dia nih ekonom ya. Ya itu remittance atau remitansi ya. Remitansi itu adalah uang yang dikirim oleh diaspora atau orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, baik yang tadi saya bilang yang masih WNI maupun yang sudah WNA, yang dikirimnya ke Indonesia. Itu remittance ya, banyak sekali. Tadi antara lain saya tidak iklan ya, tapi nggak apa-apa lah. Dulu ada Suri Change, tapi belakangan ya mungkin Mbak tahu nih, Mbak Desi sudah ikut dengar nggak dia? Nggak dengar ya. Di saya sekarang sudah sering kirim uang ke rekening saya, lucu ya, dari rekening Belanda ke rekening Indonesia saya lewat Small World. Banyak sekali ya. Banyak ya, ada Western Union dan sebagainya ya. Jadi nama perusahaannya apa ya? PT Unimatrix Indonesia Internasional. Di Jakarta kantornya ya, PT Unimatrix Indonesia Internasional. Jadi sementara belum ada request ini, ya saya akan coba hubungi Bu Desi ya. Saya akan wawancara dia lewat WhatsApp ya. Ya, mudah-mudahan nyambung ya. Ya, kita coba. Ya, itu sudah mulai sambung. Mudah-mudahan suaranya juga cukup jelas ya. Ini beliau ini saya nggak tahu apa di Indonesia atau di Belanda ya. Orang bisnis kita nggak tahu ya. Ya, selamat malam untuk Jakarta atau selamat sore untuk Belanda, Mbak Desi. Ya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini posisi di mana ya? Kita nggak tahu sekarang online ini kita nggak tahu ya. Apa di Indonesia? Di Belanda, Bapak. Oh, di Belanda ya. Ini saya mau tanya nih teman-teman juga pendengar kita, apa cukup jelas suara suara Bu Desi atau tidak ya? Nanti kita nggak kedengaran. Ya. Coba begini. Jadi saya tadi kaget betul Mbak Desi. Saya cerita sedikit sama pendengar saya di sini. Ya, karena saya bilang ya kemarin itu ada semacam webinar juga diselenggarakan oleh KBRI dengan Kemenkeu Dirjen. Iya, tentang diaspora bonds. Jadi antara lain syaratnya di situ ya, bukan syarat ya, harus ada lebih gampang kalau umpamanya punya rekening Indonesia, yaitu disebut juga BNI gitu ya. Jadi saya bilang senang, saya udah punya itu. Terus
Ya, saya cerita sama teman-teman di pendengar ya saya karena sudah setelah lama-lama mikir-mikir akhirnya terbujuk juga untuk buka rekening di BNI berkat berkat Bu Desi gitu. Amin. Akhirnya saya dapat rekening, terus buka rekening, terus tadi saya lihat kemarin ya ada di Instagramnya KBRI Den Haag. Dan di sana tertulis sekarang gampang kalau mau buka rekening bisa online. Ya, Wah, ya kan? Jadi saya pikir kemarin juga saya lihat postingan KBRI. ya, Kami juga langsung telepon pihak BNI di Jakarta juga. ya. Pro dan kontranya juga, Pak. Oh ada pro kontra ya itu wajar lah. Iya. Tapi mudah-mudahan maksudnya jalan lah. Dan soal apa diaspora bond juga pasti juga ada pro kontra juga pasti banyak pertanyaan-pertanyaan juga ya. Iya. Tapi yang paling penting saya telepon Desi ini. Jadi rupanya setelah kabur di BNI punya apa kegiatan baru. Coba cerita apa itu kegiatan baru dan sejak kapan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Belanda. Para pendengar setia Pak Bari di seluruh mancanegara dan Indonesia tercinta. Nama saya Desi Ruda. Sekarang dulu saya bekerja untuk salah satu bank pemerintah kurang lebih 6,5 tahun untuk divisi internasional bagian remitansi. Namun selama COVID, nah itu ada hikmahnya juga Pak Bari. Oh iya. Ada trigger lain juga ya. Iya. Saya berpikiran untuk bukan ganti profesi sih, cuma merubah ya interest saya. Saya istilahnya sudah jenuh sih enggak, sementara saya sudah cukup untuk bidang ekonomi bisnis, banking. Sekarang saya mau kembali ke bidang saya yang dulu saya tekuni yaitu edukasi. Ya, jadi berapa lama kemarin tuh membidangi di BNI maksudnya? Kurang lebih BNI 6,5 tahun jalan. Oke, nggak terasa ya? Oke. Nggak terasa ya, mulai dari istilahnya babat alasnya ya, buka hutannya sampai saya merintis ya. Saya tinggalkan BNI dalam benchmark yang sudah saya set standarnya tinggi sekali. Gitu. Luar biasa, oke. Amin. Mudah-mudahan istilahnya husnul khotimah, amanah dan istilahnya kayak orang mau mati aja husnul khotimah. Kan mengakhiri sesuatu Pak. Oh iya. Gitu. Oh oke betul. Iya. Mudah-mudahan amanah dan barokah. Sekarang saatnya untuk membantu dan mengeksplorasi bidang lain yang saya rasa masih banyak harus kita lakukan di bidang ini, yaitu bidang edukasi. Iya. Itu, Pak. Dan ini bukan hal baru edukasi dia, saya tahu itu dari dulu wawancara dulu sama Bu Desi yang pertama kali kan memang menggeluti itu kan. Bagaimana ceritanya dulu? Yes, ini yang bidang yang saya bawa sekarang namanya Unimatrix. Jadi Unimatrix ini adalah perusahaan yang berbasisnya di Jerman dan didirikan oleh salah satu kolega terdekat saya di bidang ilmuwan juga, di bidang saintifik, yaitu Bapak Dr. Joni Setiawan. Jadi bidangnya di bidang edukasi consultant, terutama untuk Jerman. Sekarang dengan adanya saya masuk, kita mau mengembangkan ke Belanda dan Inggris. Oke. Itu yang saya berikan ke Unimatrix, added value saya yaitu expert di Belanda dan Inggris. Kemudian kita juga memberikan pelayanan di bidang publikasi, Pak. Jadi siapa yang mau istilahnya interest untuk membuat buku apa aja, nggak hanya akademik, tapi juga bisa buku motivasi, buku saku, buku pengalaman hidup. Kita sangat interest. Detailnya bagi Anda yang interest nanti bisa email ke saya langsung. Kontak personnya sudah saya berikan ke Pak Bari. Novel boleh juga. Novel boleh juga, bersambung juga nggak apa-apa dengan senang hati, Pak. Ya, cerpen begitu ya. Oke, bersambung. Boleh. Sehingga kebiasaan menulis ini nggak hanya dicurhatkan lewat sosial media.
Karena Iya, betul. karena ada codified-nya lah, ada yang tertulis sehingga kalaupun Anda memberikan webinar atau Zoom atau interaktif via sosial media, Anda juga bisa memberikan sesuatu yang tertulis kepada para pendengar Anda gitu. Iya, wah ini luar biasa nih. Saya udah mau mikir Nah, mikir. gimana mantan dari reporter senior kita Pak Bari menjadi reporter Indonesia lagi di Belanda, Pak? Monggo silahkan Pak. Ya, Gitu ya. mau bikin autobiografi supaya husnul khotimah. Amin gitu. Jadi apapun, jadi saya ingin menggerakkan kemampuan menulis Ya. karena sekarang itu orang bisa banyak bicara, tapi secara tertulis itu mereka belum bisa. Jadi step by step, nggak harus bidang akademik, apapun lah kita tuliskan gitu ya. Iya. Silakan bagi saya. Kemudian juga ada bidang educamp, jadi itu sudah jalan sekali 4 tahun di Jerman. Oh gitu. Yes, terutama untuk yang Ausbildung. Jadi Unimatrix ini sangat detail memberikan Ausbildung dan studium informasi di Jerman gitu. Iya. Karena Pak Joni ini base-nya di Jerman, dan sekarang kita mulai mengembangkan untuk yang di Inggris dan di Belanda seperti apa gitu. Termasuk persiapan bahasa Jerman, kemudian kalau yang di Inggris sekarang sudah ini selama 2 bulan. Saya join baru 2 bulan. Oh ya baru. Selama corona gitu ya. Saya juga melihat demand-nya masih besar, dan yang memberikan itu menurut saya kadang bukan orang yang expertnya Pak. Jadi saya kasihan. Siapa? Jadi saya kasihan melihat ini orang mengaku-ngaku enggak, tapi kurang paham gitu di bidangnya. Sekarang ini kita sendiri yang memang sudah terjun ya, dididik, dilatih dan terjun di bidang ini, kita ingin memberikan jasa konsultasi secara profesional dan secara detail itu langsung kita mentori Pak. Iya, ya sebentar Bu Desi. Silakan. Bu Desi ini kan jangan berhenti dulu ya, jangan keluar maksudnya. Biasa kan siaran saya ini biasa diselingi radio kalau nggak ngantuk kita. Diselingi nyanyi maksud saya kalau ngantuk kita. Ini belum ada request, tadi ada request lagu dari Pak Daeng. Ini saya perlu bicarakan Bu Desi, sekarang ini pendengar kita banyak di Indonesia loh. Ini jadi karena dulu jadi nanti saya akan tanya juga bagaimana apakah orang Indonesia juga bisa bergabung atau bisa memanfaatkan jasanya perusahaan ini ya. Tapi kita istirahat dulu nih, belum ada request dari teman, tapi jangan ditutup ya Bu Desi supaya tadi ada request lagunya siapa tadi, lagu Chris ya, Pak Daeng. Pak Daeng ini cerita sedikit Bu Desi ini dari Magelang sana ini. Ya, tapi sekarang bicara soal Magelang, saya itu sebenarnya belum sembuh ini Pak Daeng. Belum sembuh ngefans-nya Pak sama Didi Kempot begitu, yang selama ini saya kurang begitu peduli sama Didi Kempot, begitu kalau orang baik ya. Begitu dia meninggal, ya begitu dia meninggal jadi ya di Belanda kan cukup dikenal juga, terutama oleh masyarakat Jawa Suriname ya, oleh masyarakat Jawa Suriname. Jadi kita cari nih lagu Didi Kempot atau lagu yang di-cover, lagu dia yang di-cover oleh orang lain. Saya justru masih suka si anak cilik itu sopo iku yo, Arda. Aku tak biasa. Gitu ya. Iya. Biasa. Oh begitu ya. Apa judulnya? Aku tak biasa. Aku tak biasa kalau si Arda almarhumah. Ya. Aku tak biasa. Itu juga dia mengcover Didi Kempot kan? Ya kan? Oke, ini kita nggak ketemu gitu. Wah, ini ada di sini udah jadi co-host ya nih. Gak apa-apa, nanti kita bisa siaran bersama. Sekarang kan zaman YouTube, orang ini luar biasa siaran bersama ya. Ya, tapi sebentar, ini ada Alda, ada Arda loh yang saya maksud. Tapi nggak apa-apa. Iya, kalau yang aku tak biasa Alda. Kalau yang Arda itu mungkin yang versi Jawanya, Pak. Ya, enggak, tapi saya suka ini. Saya baru ketemu nih. Kita coba Alda yang pakai L London ya. Oke, sekarang kita Alda ini. Katakanlah juga nih request dari Ibu Desi juga ya. Mari nikmati.
Wah, seru juga ya. Ya, sekarang apa? Tadi kita lanjutkan nih ya. Ini ya siapa yang baru bergabung yang ada lagi Mbak? Ini saya belum lihat apa Mbak Lisa sama Adi Putra, para musisi-musisi kita ya. Tapi sementara mereka belum nongol, belum ngasih link untuk lagu diputar ya. Saya akan kembali melanjutkan lagi wawancara saya dengan Ibu Desi Rawati dari apa tuh tadinya dari BNI tapi sekarang nama perusahaannya pun udah nggak apa belum hafal-hafal juga saya. Unimatrix ya kalau Inggris ya. Jadi Iya. tadi saya mau tanya begini, kan tadi memang anunya di Jerman juga membawa Inggris ya dan Mbak Desi sendiri di Belanda. Ya. Tapi yang apa namanya diharapkan customer-nya itu, kliennya itu bukan hanya di Eropa saja, di Indonesia juga kan gitu maksudnya. Ya, jadi ini memang kita sebutnya transnational education program. Oke. Jadi mempertemukan demand dan supply atau supply dan demand dari Eropa. Eropa kami kecilkan dalam 3 negara ini. Kita nggak usah besar-besar dulu, yang penting kita fokus Ya. Jerman, Belanda, Inggris, dan Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia-nya sendiri itu kami juga customer-nya bisa langsung antara institusi per institusi atau dari bespoke dari student sendiri Pak, dari calon mahasiswa Oke. ataupun dosen ataupun yang untuk publikasi tadi seumum. Ya, Anda untuk mungkin publikasi umum. biasa menulis, sekarang ayo dibiasakan menulis sekarang. Sehingga ada legasinya. Kalau misalnya nanti ya namanya orang kan semuanya pasti mati ya. Tapi kalau misalnya kita punya legasi yang tertulis gitu, itu akan terus ilmunya mengalir gitu. Jadi Betul. ilmu manfaatnya mengalir terus, dibaca orang, dapat insya Allah dapat pahala gitu. Iya. Jadi ya meninggalkan warisan yang bermanfaat begitu ya. Iya. Wah, Iya. jadi apa tuh insting Ustadz saya jadi keluar lah mengeluarkan hadis Oh, kan. amin, amin, semoga barokah. Bukan kan ada orang hadis ya antara kalau meninggal itu semua amal terputus kecuali tiga perkara. apa amal jariah itu yang penting ya. Ya, sedekah dan amal jariah dan ilmu ya. Wah, Ya, ini dan luar biasa. cancel, Pak. Ya, nah ini apa ada mungkin ada teman-teman saya juga yang musisi, mungkin dia bisa juga kan mau nulis kan musisi umumnya. Iya, pengalaman musisinya atau mungkin jadi semua kita tidak memberikan tematik untuk publikasi ini. Kita membuat genre-nya itu terserah gitu. Dan ada bonusnya dalam artian apa? Anda mendapatkan royalti, royaltinya fair, 50-50 Ya. dari kita. Kemudian Anda bisa memilih kalau memang itu mau buku dipasarkan di Eropa, Anda bisa memilih untuk dalam bahasa Jerman, Inggris atau Belanda gitu ya. Oh, bisa juga dalam bahasa asing nanti atau Bisa. Belanda dan Inggris Jerman yang sekarang udah Iya. jelas itu ya. Oke. Kemudian kita juga pastinya akan mempamerkan buku-buku dari publikasi Unimatrix ini karena corona tahun ini kita belum bisa yang di Frankfurt Book Fair itu Pak, itu kan annual program ya. Ya. Jadi kita publishkan juga di sana. Kemudian secara online itu juga bisa dibeli. Jadi kita menjual bukunya itu berdasarkan permintaan karena kalau kita ngeprintnya itu banyak-banyak, kita kan juga peduli dengan environment Pak tentang milieu ya. Ya, oh ya, oke. Betul. Jadi Anda bisa milih e-book atau kalau memang mau di print, kalau permintaan dari Indonesia, kita lihat Indonesianya di mana gitu. Kita juga punya kantor di Indonesia, Unimatrix National di Jakarta, di daerah Menteng, dan kebetulan juga dekat dengan kedutaan Jerman. Jadi bagi Anda yang memang interest, bukan pemirsa, pendengar yang setia dari Pak Bari, dia pemirsa juga Mas ya, yang penyiarnya juga kadang-kadang nggak mandi tapi nggak apa-apa dipirsa juga. Nggak apa-apa, work from home semuanya kelihatan cantik di udara gitu. Iya. Tapi suaranya tetap mantap gitu. Iya. Anda silakan ke saya, bilang Anda tadi menyimak dari siaran radio ini, sehingga saya ingat, oh iya ini dari programnya Pak Bari, sehingga saya lebih personal memberikan informasinya ke Anda semua gitu. Iya, pokoknya Unimatrix ya nanti bisa. Sudah ada website segala belum? Saya belum lihat. Sudah. Unimatrix.international ada business card saya berikan ke Bapak. Ya. Ya, saya sendiri memang belum tampil ke permukaan
menggunakan Facebook personal saya belum, Pak. Iya, makanya saya kaget. Iya, begitu. Masih dicari orang gitu. Masih dicari orang sebagai BNI, orang BNI kan? Masih kan? Iya, masih dicari. Tapi bagi mereka yang ngirim ke email saya yang di BNI itu, mereka dapat langsung otomatis email bahwa pengabdian saya sudah selesai, kemudian referensinya kalau ada urusan tentang BNI kemana, dan detailnya sudah ada di situ. Dan ini selama 2 bulan terakhir saya juga sibuk untuk di Unimatrix ini, juga kerjaan saya yang lain di Belanda gitu ya, di salah satu sekolah internasional di Amsterdam gitu. Oh iya. Jadi saya memang sedang tahap semedi, Pak, semedi dan Oke. juga Kebetulan juga COVID jadi ya. Iya. Jadi memang belum saya publish di Facebook personal saya. Belum Namun ya? di LinkedIn sudah ada, di LinkedIn personal, LinkedIn saya ada. Sudah ada situ ya caramu. Kalau begitu ini apa? Ini perdana untuk radio ya, radio Ini ini. sangat perdana. Waduh, luar biasa. Terima kasih sekali. Penghargaan luar biasa ini, luar biasa. Iya. Apakah juga nanti akan banyak juga apa semacam cara untuk mempromosikannya juga akan melalui media seperti ini nanti? Kalau Sabari boleh ya, kita bisa jadi partner yang untuk wilayah Belanda gitu ya. Oh, udah agak kecil suara. Bisa menjadi partner ya, bisa. Iya. Iya. Karena kalau hanya bicara satu kali itu informasi tidak akan ditangkap gitu. Iya. Jadi sering mungkin gitu. Iya, kata pakar apa komunikasi memang gitu, harus sering mungkin ya. Cara bertahap sesering mungkin sehingga pesannya tersampaikan dengan baik gitu. Iya. Kalau udah sering ya saya ingatlah bagaimana Ibu Desi mempromokan BNI ya, itu kan. Iya kan, begitu seringnya tapi akhirnya melekat, begitu melekat udah berubah. udah ada kegiatan lain maksud saya. Ya, tapi maksud saya sesuatu yang abadi, Pak Bari. Iya, nggak ada satu bawah. Memang kita harus bergerak, maju ya. Maju. Betul, saya kagum ini ya. Ini teman-teman yang ada di Indonesia ini, Bu Desi memang termasuk serikani kita, para ibu-ibu yang ada di Eropa, di Belanda terutama gitu ya. Ini saya mau menyapa dulu nih, ada Mbak Lisa nih. Mbak Lisa Ade Putra. Ade Putra itu Mbak Desi pernah tahu dengar nama ini nggak? Tahu, yang penyanyi Ade Putra. Nah, itu Pak Ade Putra dengar deh. 90-90-an. Nah, tahu dia. Jadi tahu Ade Putra, lagu-lagunya pokoknya cinta-cinta balada gitu pokoknya. Iya, ya. Ya, ini apa nih Lisa? Ini kan istrinya Lisa. Lisa ini belum ada link lagunya nih, apa nih yang mau saya putar ya? Apa? Oh, request lagu siapa di Geol. Wah, ini saya cari ya. Geol ada nggak linknya? Geol Slamto Zaman. Kita cari dulu ya. Jadi Pak, Mbak Desi kalau masih ada waktu tetap bergabung ya. Kalau enggak juga ya. Nggak apa-apa, Pak. Hari ini saya khususkan untuk Bari. Waduh, luar biasa penghargaan ini. Wah, apa ini? Inilah nih berkat COVID semuanya. Kalau dulu mana bisa lama-lama gini ya. Ini karena orang nganggur di rumah. Ini ada orang ini macam-macam nih. Mbak Lisa sama suami Ade Putra ada di Tangerang. Terus yang lain tadi ada di Setio Budiono. Terus ada Pak Rudi Hartono dari Balikpapan. Ya, ada juga yang dari Belanda. Biasanya ada Mbak Eni. Belum ada dari Den Haag. Belum kelihatan. Ini teman-teman yang suka nemanin saya ya. Saya tuh walaupun nggak ada yang dengar juga saya tetap nyiar juga ya. Sekarang banyak, tambah semangat saya ada Mbak Desi. Jadi kita istirahat lagi nih. Saya sudah ketik itu namanya benar nggak itu Mbak Lisa? Ada Geol Slamto Zaman. Lagu apa ini? Lucu ya pasti lagunya kali enggak ya. Oke, kita dengar aja lah. Biasa ini iklan dulu nih dari produsernya Music Pro. Slamto Zaman di Geol ciptaan Ade Putra tentu saja. Ini kalau mau joget-joget ya panas-panas.
Digeol-geol, aduh nyai, digeol-geol. Digoyang-goyang, aduh-aduh, digoyang-goyang. Rongeng dari Kerawang, cantiknya bukan kepala. Aduh seksinya, aduh manisnya. Kalau goyang geol-geolan, jantungku jadi deg-degan. Aduh asiknya, aduh goyangnya. Sampai lupa daratan, kecantol rongeng Kerawang. Lupa istri di rumah, 1 minggu gak pulang-pulang. Digeol-geol, aduh nyai, digeol-geol. Digoyang-goyang, aduh-aduh, digoyang-goyang. Digeol-geol, aduh nyai, digeol-geol. Digoyang-goyang, aduh mas, digoyang-goyang. Wah, seru dah, seru. Gimana nih, Pak Adi Putra? Waduh nih, Pak Adi Putra ini belum wawancara. Saya wawancara, nanti saya wawancara ya. Ini apa? Pak Adi Putra ya, Mbak Lisa juga orang-orang musisi-musisi ini ya. Jadi dengan perusahaan Bu Desi ini, kalau Anda mau menulis buku macam apalah, ya hubungilah dia di Ya, apa namanya Unimatrix ya. Jadi kita lanjutkan nih perbincangannya Mbak Desi. oke. Jadi apa ini bagian terakhir? Itu mungkin ada sekitar 5 menit. Jadi apa? Jadi kliennya cukup luas, bukan hanya di Eropa luar negeri saja, sebenarnya di mana saja gitu ya. Ya, Ya, ya. ya. Jadi kita ulang dikit dari awal tadi, namanya Unimatrix. Nanti websitenya sudah ada. Ini PT berarti perusahaan Indonesia dong, atau di mana-mana perusahaannya ini? Perusahaannya base-nya banyak hukumnya di Jerman dan juga di Indonesia. Oh, Jerman dan Indonesia. Oke. Ya, nanti pasti akan bisa dijumpai, seperti saya bilang, Bu Desi ini akan aktif di Facebook, mungkin Yes. di media-media lain ya, antara lainnya seperti ini, apa media audio dan video, radio, YouTube dan sebagainya. Dan tadi mungkin saya kurang mengerti. Jadi ada kegiatan untuk membimbing juga gitu untuk orang belajar menulis atau gimana tadi? Ya, itu juga tergantung. Kalau mereka memang student, kalau sekarang saya cerita, kalau mau ke luar negeri kan rata-rata diperlukan IELTS ya Pak ya, atau TOEFL. Oh ya, atau level kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Betul, kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi atau yang bahasa Jerman, nanti akan dibimbing langsung oleh tim kami di Jerman. Kalau yang untuk edukasi consulting untuk yang di Inggris itu akan langsung saya, karena memang saya juga lama tinggal dan lulusan Inggris. Dan di Belanda juga itu mereka yang sekarang juga banyak yang berbahasa Inggris. Kalau memang nggak mau ke Inggris karena Brexit tuh lebih baik ke Schengen aja ya. Belanda juga merupakan hub dari Eropa kan, pintu gerbang ke Eropa gitu. Jadi mereka bisa konsultasi ke saya. Yang kami cari itu bukan student yang banyak, itu kami mengutamakan kualitas Pak daripada kuantitas. Jadi saya lebih senang yang memang anak atau calon student yang memang benar-benar niat untuk sekolah. Itu kami bimbing mulai dari proses pemilihan fakultas, universitas, kemudian pembuatan surat letter of requirement-nya, sampai detailnya. Jadi all the life cycle to go to university itu yang untuk jasa consulting education. Yang consultingnya ya. Ya.
bahkan juga ada, ini saya beri bocoran sedikit gitu, Ya. karena COVID, ya, jadi beberapa universitas di Inggris itu memberikan program, terutama PhD, itu by publication, by online. Jadi Oh, learning distance. oke, itu baru itu berarti ya, benar. Ya, baru karena COVID, kemudian juga karena tuntutan karir dan family, mereka belum bisa ke Inggris dalam hal ini ya. Jadi ada program baru yang sedang kita jajaki dengan partner kita di Inggris, dan memang bila siap nanti akan kita launching. Gimana sih syaratnya, kemudian detailnya seperti apa, program bimbingannya seperti apa. Makanya saya sekarang lagi semedi itu tadi Pak Bari. Ah, ya, bukan satu-satunya yang semedi, banyak semuanya semedi sekarang. Ya, itu semedi dalam artian yang positif, jangan tidur Ya. aja. Ya, ya maksudnya orang kaya-kaya juga yang orang punya Lamborghini seperti apa Hotman Paris juga terpaksa semedi, nggak bisa keliling-keliling dia dengan apa mobilnya yang mewah itu ya. Ya nggak tahu Iya. sekarang udah boleh kali ya di Jakarta, saya nggak tahu ya. Tapi dulu terpaksa dia juga berkurung juga ya. Iya. Jadi kalau bisa semacam apa summary sedikit, jadi ulang lagi. Yes. Ada sih nanti kita sebelum kita akhiri wawancara ini Siap. ya. Jadi mulai dari apa tadi nama perusahaannya Unimatrix, saya udah hafal sekarang apa kegiatannya ya. Oke. Bagi Anda yang memang tertarik untuk berhubungan langsung dengan saya, silahkan Anda masuk ke website namanya unimatrix.international gitu ya. Atau di Google aja Unimatrix International. Nanti juga ada foto saya, detail kontak saya. Kemudian jasa yang kita berikan secara profesional itu konsultasi pendidikan, terutama di Jerman. Ini Jerman yang solid bagi Anda yang mau tahu Ausbildung, kemudian kursus bahasa Jerman, kemudian internship, dan bahkan educamp bagi Anda yang ingin, saya mau lihat-lihat Jerman dulu lah sebelum menyentuh. Oh ada juga, Ada juga Pak. Iya, jadi itu berapa lama itu educamp kira-kira gitu? Antara 3 sampai 6 bulan, tergantung mereka juga gitu. Nanti kita bawa mereka untuk keliling ke calon universitas ataupun ke perusahaan-perusahaan. Misalnya di Jerman kan banyak perusahaan teknis Pak. Yeah. Nah itu partner kita udah siap. Kita memang udah melakukan 4 tahun terakhir. Nah itu yang untuk di Jerman. Kemudian kalau yang untuk di Inggris atau Belanda, Anda juga bisa, itu nanti langsung saya assist karena ini wilayah saya gitu. Gimana sih sekolah di Inggris dan di Belanda, konsultasinya seperti apa. Dan kebetulan suami saya sendiri juga profesor di Inggris dan Belanda gitu. Jadi, jadi saya benar-benar terlibat langsung gimana sih edukasi di dua negara ini gitu. Nah, itu yang untuk consulting education. Bagi Anda yang ingin, mungkin anaknya ingin sekolah ke luar negeri, nggak harus beasiswa, misalnya self-funding gitu. Oh, bisa juga. Bisa juga. Kami malah lebih suka yang self-funding karena mereka nggak hanya nggak tergantung pada deadline dari pemerintah Pak gitu. Ya bebas gitu ya. Bebas ya, sehingga lebih gampang bagi kami untuk memberikan arahan karena deadline-nya juga akan kami sesuaikan dengan universitas yang di sini, bukan yang di Indonesia untuk scholarship-nya itu. Karena bagi saya pendidikan itu adalah investasi yang termahal dan terbaik yang bisa Anda berikan ke putra-putri Anda. Itu yang diberikan oleh orang tua saya. Carilah ilmu setinggi-tingginya. Itu yang terbaik lah. Ilmu itu akan terus mengalir daripada kita memberikan harta warisan itu ya kalau bisa diteruskan ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya habis gitu uang itu. Kalau ilmu insya Allah akan terus jalan gitu. Betul sekali. Ini udah jadi ustazah juga nih sudah. Amin. Bagi ilmu Pak. Kemudian yang terakhir itu ada juga jasa translation ataupun translation dan juga buku tadi ya. Translationnya bisa dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman. Kalau buku, nah ini yang saya ingin gerakkan. Ayo kita menulis, bukan hanya berbicara, bukan hanya status di sosial media. Lagi bosen, titik, terus nunggu orang lain nge-like gitu. Kan lebih baik Anda menulis gitu. Satu hari kalau bisa, tulislah 1 halaman aja. Itu sudah lumayan 500 kata. Kalau misalnya 30 hari, apalagi selama COVID gitu. Jadi buku. Jadi buku gitu. At least 1 buku yang bisa kita publish itu tergantung. Anda
nggak ada maksimal atau minimal. Kalau saya boleh bilang sih, pocket itu sekitar 60 halaman, Pak. Oh gitu. Di 60 halaman tuh bagus, bisa dibuat pocket, bisa ibu-ibu yang arisan itu daripada ngeropi, ini loh saya buat misalnya pengalaman menjadi ibu-ibu rumah tangga di Belanda, di luar negeri, atau yang di Indonesia pengalaman online, jualan gimana-gimana. Daripada itu dibentuk dalam bentuk WordPress gitu ya, yang Ya. ada kurang nilainya, lebih baik kan dalam bentuk pocket ataupun online. Jadi Anda punya legasi. Online seperti e-book maksudnya e-book ya. Iya, Ya, oke. bisa e-book dan bisa berbagai media. Nah, intinya menulis itu yang harus kita gerakkan di kalangan kaum muda Indonesia. Sekarang banyak sekali webinar Zoom selama COVID, tapi adakah bukti tertulisnya gitu? Iya. Kalau Indonesia saya melihat kalau ngikut webinar atau Zoom itu yang dicari apa Pak Bari? Sertifikat. Padahal sertifikat itu nggak laku kalau di luar negeri gitu. Iya, betul. Hanya kenangan Padahal aja tuh. hanya kenangan, certificate of attendance, dan lain lagi kalau misalnya Anda menjadi certificate of speaker atau certificate of expert lalala gitu ya. Kalau Anda Iya. certificate of attendance mencari kerja, mohon maaf di ASEAN aja itu nggak dilirik gitu loh. Kalau di Indonesia masih laku ya alhamdulillah. Tapi kalau pengalaman saya at least di Eropa sama ASEAN itu kurang sekali gitu loh value-nya. Jadi lebih baik Anda memang menulis yang benar-benar ada bukunya. Anda bisa misalnya mau ngelamar PhD, kalau di Belanda PhD lebih enak karena Anda bukan diangkat sebagai student tapi sebagai staff di universitas. Nah itu Anda bisa lihat, nih loh saya punya kemampuan menulis seperti ini. Itu menambah nilai jual Anda gitu. Jadi bukan hanya sebagai orang yang speaker, orang yang berbicara, tapi harus dituliskan dalam bentuk in writing gitu. Nah itu mohon bagi Anda yang memang berminat, silakan kontak saya, dan juga misalnya bagi para pendengar yang ada di universitas atau pendidikan vocasional, Pak. Saya sekarang Saya juga. terutama saya lebih sering lebih advokasi sekarang ke vocational. Kenapa? Karena Jadi begini, seperti Pak. SMK begitu ya? Ya, SMA, SMK, kemudian juga politeknik atau kejuruan. Kalau di sini kan homeschool ya Pak ya, applied Ya. university. Ya, ya. Jadi universitas itu ada dua. Artinya research teaching, jadi universitas yang untuk penelitian riset, dan Ya. ada juga universitas yang kejuruan. Nah, ini yang applied sciences, artinya dari politeknik. Ya. Nah, ini untuk anak-anak atau adik-adik yang dari SMKK, dari kejuruan, dan ini saya terus terang aja, di Eropa Barat ini yang lebih digemari, dan mereka mempunyai karir, chance mereka itu lebih besar juga, setara bagi mereka yang lulusan S1 dari universitas yang riset, mereka bisa jadi bos atau decision maker ya di perusahaan-perusahaannya. Dan ini yang di Indonesia masih belum, Pak. Kalau misalnya Anda lulusan dari politeknik atau dari universitas yang bukan negeri gitu ya, itu masih ada sebelah mata gitu. Padahal di Eropa, di Belanda, Bapak bisa ngelihat HBO itu orang-orangnya bisa jadi bos semua, nggak hanya dari WO gitu ya. Ya, bukan hanya universitas tapi juga ya. Iya. Sekolah-sekolah akademi. Iya. Karena kalau Anda ke universitas, orang tua sekarang juga mikir, aduh saya mau ngirimkan anak saya kurang lebih kalau S1 bachelor atau undergrad itu 3 tahun. Tapi adakah peluang kerjanya setelah itu? Yeah. Mereka kan dididik untuk menjadi thinker, menjadi seorang pemikir. Ya, sedangkan kalau Anda ke vocational university itu sudah menjadi seorang pekerja, gitu. Iya. Dan Anda lulus sudah dapat kerja karena selalu banyak program trainingnya, dan ini yang Belanda, Inggris, bahkan Jerman itu dari dulu sudah melakukan. Jadi saya malah juga ingin membangun vocational. Saya melihatnya dari universitas di Indonesia. Yeah. Saya mohon Pak, kalau misalnya ada kolega di Indonesia di universitas yang politeknik gitu ya, ayo jangan merasa anak tiri. Justru ini berharga kalau betul. beli ini Eropa. Masa depan. Iya, masa depan bahkan setelah COVID Pak, kan banyak PHK. Oh ya, betul. Nah, setelah banyak PHK ini kan orang-orang dalam artian pencari kerja, demand itu banyak sekali, melebihi dari supply, dari mereka yang menyediakan lapangan kerja. Nah, bagi orang yang menyediakan lapangan kerja, mereka milih, bukan yang milih yang pinter-pinter, tapi milih yang bisa kerja. Iya, betul. Yang terampil. Nah, betul. Yang pekerja itu
dengan gaji yang kompetitif gitu, yang kalau misalnya saya ngomong hire yang university ini pinter tapi belum tentu bisa kerja, mintanya mahal, saya juga nggak mau Pak. Ya, ya, Nah, iya. jadi ini bisa dipertimbangkan bagi orang tua kalau mengirimkan anaknya ke luar negeri, bukan hanya untuk sekolah yang universitas yang muluk-muluk seperti Harvard, Stanford, dan lain-lain, tapi pilihlah juga universitas yang politeknik gitu. Karena di situ Anda juga bisa memberikan fakta, ini loh nak, kamu nanti kalau udah lulus itu udah langsung kerja seperti ini. Karena memang trainingnya itu lebih banyak praktek daripada teori, Pak. Ya, ya Mbak Desi ini ada request dulu ya, ada lagu dulu Iya. sebentar nih. Ini ada Yanda Airlangga. Saya nggak apa-apa nih Yanda Airlangga ini di mana dia tinggalnya. Yang lain saya banyak tahu ya. Yang Iya. tadi ada Pak Rudi Hartono Balikpapan. Ya, tapi ini apa? Malum aja nih apa kepanasan jadi komputernya agak lelet. Oh, nggak apa-apa. Sabar kita. Ini kasih ice cream, Mbak Bari. Ya, Precious ice ini cream. ada Yanda Airlangga ini dia bikin ciptaan juga apa? Oh, Ade Putra fit Lisa. Wah, ini suami istri nyanyi. Oh, Wow. ini belum pernah dengar barangkali Mbak Desi ini Belum. berdua nih. Mari kita mendengarkan Ya, kembali. Lisa Ah, bersama sang suami tercinta ya Lisa Ade Putra dan Ade Putra sendiri. Coba nih mudah-mudahan ini nggak lelet suaranya. Di bukit indah berbunga, ku mengajak engkau ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa ku petik bunga warna ungu, Lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua.
dua pasang ini, sepasang yang sejoli banget nih nyanyinya. Ya mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai, bisa nanti tampil lagi manggung ya. Pak Adi Putra ya, kasihan juga ini teman-teman semuanya. Kasihan sih, bukan kita nggak bisa keluar, yang terutama teman-teman yang memang profesinya yang memang perlu keluar, ya gitu kan. Wah, ini kita lanjutkan nih perbincangan nih, betul-betul bagian terakhir nih, khusus nih karena ada Mbak Desi. Biasanya masih jam 3 kita sudah selesai ini, tapi nggak apa-apa. Ini namanya, ya ini kan namanya radio kita sama gue. Itu ini lagu-lagunya kita putar jadul ya. Nanti ada kalau ada mau rap atau apa ya bisa juga ya. Tapi memang kalau penyiarnya jadul ya gimana, dia akan cenderung memutar lagu-lagu untuk milenial. Nostalgia Pak Bari. Nostalgia ya, tapi selesai jadul, nostalgia lebih jadul lagi gitu ya. Ya, masa jadul lebih jadul lagi dari nostalgia ya, definisi bebas saja sebenarnya. Jadi tadi semangat sekali tuh ceritanya tadi mengenai terutama para mahasiswa atau calon mahasiswa ya dari Indonesia yang mau belajar di luar negeri ya, di Eropa ya. Jadi sudah menyebut tadi mengenai level bahasa Inggrisnya gimana kalau di Belanda misalnya atau di Jerman Ya. itu. Kalau kalau di Inggris pastinya mereka minta agak tinggi. Jadi mulai dari 6,5 sampai 7 itu untuk IELTS. IELTS itu adalah syarat masuk ke pendidikan di Inggris untuk mengetahui level bagusnya bahasa Inggris Anda, itu IELTS ya. Kalau di Amerika itu TOEFL. Jadi kalau Inggris pastinya mereka minta IELTS bukan TOEFL. Kalau Inggris, jadi saya ulangi, itu antara 6,5 sampai 7, tergantung S1, S2, S3, dan universitas sama bidangnya. Terutama untuk bidang yang memang membutuhkan kemampuan argumentasi seperti lawyer gitu. Nah, law itu di Inggris lebih sulit karena memang nanti dia harus menjadi misalnya menjadi advokat ya, ya, atau pengacara. Iya, jadi harus pandai argumentasi di pengadilan untuk mendapatkan barrister. Kemudian kalau bidang dokter juga medicine. Di medicine itu juga permintaannya tinggi karena apa? Nanti dia bergumul dengan bahasa-bahasa biologi gitu ya, bahasa IPA-nya gitu istilahnya. Nah, kalau yang di Belanda saya melihat karena ini memang bukan English speaking country, jadi masih boleh IELTS itu antara 6, mulai dari 6 sampai 6,5 gitu. Jadi masih oke-oke aja gitu ya. TOEFL-nya juga masih sekitar 550 gitu. Kalau Jerman juga antara 6 sampai 6,5 gitu. Juga tergantung universitas, kemudian bidangnya apa dan negaranya apa. Jadi mulai dari sekarang bagi ibu yang memang berkeinginan putra putrinya berinvestasi sekolah di luar negeri itu silahkan dipersiapkan bahasa Inggrisnya gitu mulai dari kecil gitu. Iya. Saya rasa itu Pak Bari. Ya, dan perlu diketahui memang mungkin sudah 20 tahun ya lebih ya, bahwa negara-negara yang non Inggris, yang bukan berbahasa Inggris sebagai bahasa ibu, itu juga dengan mengandalkan bahasa Inggris itu juga bisa studi di sana gitu. Bisa di Belanda, Betul. tidak perlu menguasai bahasa Belanda untuk studi di Belanda. Dan juga di Jerman gitu. Jadi berbeda dengan mungkin 25 tahun lalu, saya nggak tahu zaman saya waktu datang ke Belanda dulu itu memang harus bisa bahasa Belanda untuk studi. Jadi itu semacam internasionalisasi program perguruan tinggi. Ya, tadi? Bahkan Belanda itu menawarkan programnya yang kurang lebih 2.100 bidang studi program dalam bahasa Inggris, Pak Bari. Banyak sekali, saya nggak tahu tuh. Waduh. Iya, jadi merupakan one of the largest English taught provider. Jadi merupakan salah satu yang terbesar dibandingkan negara kontinental yang lain. Aduh, iya. Karena saya kalau misalnya bicara spesifik, saya bicara masalah tuition fee, masalah biaya gitu Pak ya. Ya. Sekarang saya bandingkan antara Inggris sama kontinental. Nah, kontinental bisa Jerman dan bisa Inggris. Saya nggak bicara Belgia lah. Nah, kalau di Inggris Pak, orang mau masuk universitas itu untuk S1 ya Pak ya. Makanya orang tua mikir mau masuk universitas atau mau masuk politeknik atau program apprenticeship.
karena kalau S1 itu di Inggris mulai dari 9.200 pound sterling per tahun, Pak. Wow. 9.200. Sedangkan di Belanda, ini saya ngomong bagi Anda yang international student. Kalau EU student lebih murah pastinya ya. Itu yang EU student, Pak, yang Ya, 9.200. mahasiswa Uni Eropa maksudnya ya. Ya, mahasiswa Inggris atau Eropa. Kalau internasional mulai dari 18.000 pound sterling. Ya, sedangkan di Belanda, nah ini kebaikannya di Belanda, kompetitifnya bagus, harganya murah, kualitasnya juga sama gitu. Ya. Di Belanda mulai dari sekitar 2.000 sampai 6.000 untuk program S1. S2-nya antara ya 5.000 sampai 7.000 gitu. Ya. Dengan kualitasnya bagus. Jadi tergantung memang preferensinya ke negara mana. Kalau hanya ingin keluar negeri aja, mungkin saya sarankan, saya melihat background akademisnya di Belanda juga bagus, networknya juga bagus, juga bisa masuk ke politeknik sehingga kesempatan untuk berkarir di internasional juga tinggi. Ya, dan yang paling penting di Belanda itu hampir semua bahan makanan Indonesia ada. Nah, itu dia Pak, surga, kampung Melayu kita di sini. Ya. Gitu. Jadi nggak rindu Indonesia. Ya. Itu yang diperhatikan dari segi tuition fee, dari segi bahasa Inggris, kemudian dari persiapan lainnya sih mungkin persiapan untuk biaya hidup. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan gimana sih mempersiapkan education funding untuk anak saya. Jadi mulai sekarang mungkin disiapkan per bulannya living cost di Inggris itu antara 800 sampai 1.200 pound sterling. Kalau di Belanda sekitar 700 sampai 1.000 aja euro itu juga bisa, sudah bisa gitu. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa itu, Mbak Desi? Nah, kurang lebih dengan kurs yang bergejolak. Wah, ini tergantung kursnya juga. Ya, kira-kira rata-rata. Ya, kurang lebih antara 20 sampai 20 jutaan gitu ya, Pak ya. Iya, ya. Kalau di antara 20 sampai 30 dibuat ada buffernya, ada sparingnya juga gitu. Jadi Anda yang memang berminat secara betul-betul silahkan kontak saya sehingga jauh-jauh hari Anda bisa mempersiapkan sebaik mungkin gitu. Saya bercerita sebagai memang saya melakukan semuanya sendiri gitu. Mulai dari S2 di Inggris, S3 kerja, sampai akhirnya pindah ke Belanda, dan sampai sekarang ya bertemu dengan Pak Bari. Ya, jadi justru sebenarnya belajar studinya, pengalaman studinya justru Inggris nih Bu Desi ini. Dia tidak pernah studi resmi di Belanda gitu maksudnya. Iya, di Belanda saya lulusan Tilburg untuk bahasa Pak. Bahasa, oh ya, bahasa Belanda untuk orang asing jadi itu. Saya ngambil, betul, saya ngambil NT2 itu di Tilburg University, kemudian saya ambil ujian NT2 dan bahasa Belanda saya perdalami lagi di Regina Shelley. Kalau yang itu yang terkenal itu ya, The Nonen itu. Oh iya, oh terkenal dulu. Ya, betul. Oh ya. Ambil bisnis dan etikanya gimana sih belajar bahasa Belanda yang benar dari segi profesional. Nah itu untuk yang Belanda. Dan memang profesional sertifikat saya semuanya dari Inggris. Ya itu yang saya maksud ya, yang perguruan tinggi, yang apa begitu, yang anunya. Ya. Belanda itu sudah tambahan begitu maksud saya. Belanda tambahan dan juga saya terlibat beberapa proyek riset dari suami saya yang memang profesor di Tilburg dan juga dia profesor di Inggris di Northumbria gitu. Ya, wah ini luar biasa nih. Ini siaran ini nanti akan kita sambung lagi nih, pasti juga kita ngundang Mbak Desi sendiri, kita sedang berkolaborasi gitu, kerjasama ya. Terima kasih Mbak Desi. Kita ini merupakan awal, nanti akan berlanjut. Semoga sukses, semoga berhasil semua. Ya. Sama-sama Pak Bari juga sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pendengar, itulah tadi Bu Desi, sudah kangen juga, lama nggak ketemu, akhirnya siaran kita ini molor, tapi nggak apa-apa lah ya. Sebagai lagu perpisahan, karena saya nggak melihat, nggak kelihatan ada request ya tadi. Maaf kalau saya tidak sempat dilayani begitu. Ini saya mau kembali ke Didi Kempot lah. Ya, Didi Kempot yang dia konsernya di Suriname.
Ojo kena panggoda sing neko-neko, sir-siran eling wanci, ojo ditengah wengi, mergo yen wengi kono iso milani sir-siran doy nyenengake, sir-siran doy ayo mumetke Suriname. Ya, Suriname katanya oleh almarhum Didi Kempot. Saya sangat gembira nih, banyak teman-teman, terutama teman-teman yang utama suka mendengar saya. Cuma saya nggak lihat Pak Setio Budiono ya, tapi ada Pak Daeng, dan juga ada Pak Yanda, ada Yaya, ada tentu saja ada pasangan dua sejoli yaitu Lisa dan Ade Putra. Sampai jumpa minggu depan. Saya mohon diri dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Jangan disalahkan.